Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya, gratis. Saya akan menyampaikan membantu dalam perkara pidana umum dan perkara korupsi. Ini sebenarnya penting ini untuk para berpendidikan sarjana hukum, untuk mengingat kembali hukum itu. Mungkin sudah lupa, sekarang mereka banyak yang sudah lupa mungkin, jadi perlu diingatkan kembali ya. Jadi di sini pengertian membantu itu adalah memberikan pertolongan kepada seseorang sebelum perbuatan kejahatan itu dilakukan. Jadi dia memberikan bantuan itu sebelum perbuatan kejahatan itu dilakukan. Itu pengertian pembantu. Ini contohnya saja, kalau pembantu ini ibaratnya orang pencuri bekerja sama dengan ibu pembantu rumah tangga. Jadi sebelum dia masuk sudah dibilang kepada pembantu rumah tangga supaya jendelanya tidak dikunci, jendela tertentu, sehingga maling itu bisa masuk melalui jendela itu karena belum dikunci. Jadi dia memberikan bantuan itu sebelum perbuatan kejahatan dilakukan. Jadi ini namanya membantu. Membantu dalam perkara pidana umum. Pidana umum itu boleh dia perkara pembunuhan, boleh dia perkara pencurian, boleh perkara penipuan, penadahan, dan lain sebagainya. Ini namanya masuk perkara pidana umum. Dalam perkara pidana umum ini membantu itu ancaman hukumannya itu seperti perbuatannya itu membantu perbuatannya dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Itu diatur dalam pasal 57 KUHP. 57 KUHP. Jadi pidananya itu yang dapat dikenakan untuk pembantu itu adalah dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Itu yang prinsip. Jadi kalau siapa melakukan kejahatan, ibarat pidana pokoknya membantu mencuri, pidana pokoknya umpamanya 5 tahun, maka dapat dikenakan untuk membantu itu dikurangi sepertiga dari 5 tahun. Banyak jenis-jenisnya yang bisa dibantu. Membantu pembunuhan bisa. Kalau membantu pembunuhan itu ancamannya maksimal 20 tahun. Kalau dia membantu itu berarti dia dapat dikenakan nanti dikurangi sepertiga 20 tahun, mungkin sekitar 15 tahun. Jadi inilah ya. Jadi tergantung perbuatan yang dia melakukan, membantu dalam perbuatan kejahatan apa. Apakah mencuri, apakah membunuh, apakah menipu, dan sebagainya. Dan sifatnya umumnya, pokoknya siapa membantu itu ancaman hukumnya dikurangi seperti dari pidana pokoknya. Sesuai pasal 57 KUHP, itu dasar hukumnya. Sekarang kita kalau pidana korupsi ya. Pidana korupsi itu membantu itu sama dengan pidana selesai. Jadi kalau orang membantu melakukan perbuatan korupsi, dia enggak juga itu perbuatan selesai. Berarti ancaman hukumannya maksimal sesuai dengan perbuatan selesai, melakukan perbuatan korupsi itu. Jadi itulah bedanya. Jadi di sini sama dengan pidana selesai. Jadi kalau ada orang memberikan bantuan kepada seseorang melakukan korupsi, sama saja pidananya itu pidana selesai. Bukan ancaman hukumannya dikurangi seperti tidak. Pidananya sama dengan pidana selesai, sama dengan orang itu melakukan perbuatan yang sama, melakukan korupsi itu. Jadi sama dengan pidana selesai. Berarti ancaman hukumannya sama dengan melakukan perbuatan korupsi. Kalau umpamanya melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 199 tentang tindak pidana korupsi. Kalau dia melakukan itu ancaman, karena dia memberikan membantu, pidana pokoknya itu 20 tahun. Makanya dia dapat dihukum selama 20 tahun. Karena dalam pidana korupsi pasal 2 ini ada 3 hukumannya, hukuman mati, seumur hidup, dan pidana badan 20 tahun. Jadi pidana badan ini bedanya dengan pidana
seumur hidup. Ini tidak ada batasnya. Kalau pidana banding ada batasnya, ada yang 7 tahun maksimal, ada 8 tahun, ada 20 tahun dan sebagainya, ada yang 15 tahun. Jadi beda-beda ancaman, tapi yang maksimalnya itu paling tinggi adalah 20 tahun. Itulah dalam pidana korupsi. Tetapi dalam pidana itu kalau korupsi pasal 4 tadi itu minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Di situ nanti hakimlah yang menjatuhkan putus apakah dijatuhkan 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Tergantung dari para hakim. Karena nanti ada alasan memberatkan dan meringankannya itu. Di situ jadi tidak di putusan hakim pasti berbeda-beda dalam setiap perkara korupsi itu. Karena sifatnya kasusistis. Ada yang menyesali, ada yang tidak, dan sebagainya. Jadi di sinilah bedanya. Tetapi kalau membantu perkara pidana umum, itu sudah ditetapkan bahwa bagi pelaku yang memberikan bantuan itu hukumannya dikurangi 1/3 dari pidana pokok. Sedangkan pidana korupsi, pidana membantu sama dengan pidana selesai. Sekian dan terima kasih.